Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mutiara Cahaya Arianti dari kelas penerbitan 2C Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah dasar-dasar pembimbingan dan akan membahas mengenai editor sebagai karir. Apa tuh editor sebagai karir? Sebelum kita membahas atau jenjang karirnya editor, kita harus membahas atau mengetahui syarat-syarat atau apa aja sih yang harus kita tahu. Syarat menjadi seorang editor yang pertama harus berpengetahuan luas dengan gemar membaca. Ini artinya bahwa seorang editor harus memiliki pengetahuan yang luas dari bacaan yang dia baca yang dia jadikan sebagai bahan referensi dari naskah yang akan ditulis. Yang kedua ada sabar dan teliti. Yang ketiga ada kritis, yang keempat ada luas, yang kelima menguasai ejaan, yang keenam menguasai tata bahasa, yang ketujuh mampu bersahabat dengan kamus. Poin kelima, poin keenam, dan poin ketujuh itu saling berkaitan. Mengapa? Karena akan memperkaya atau memperluaskan bahasa-bahasa dan meningkatkan kreativitas dari naskah yang akan ia syuting serta membantu dalam bahasa atau bahasa ilmiah. Yang kedelapan itu memahami batasan sara dan pornografi. Yang kesembilan adalah mampu menulis. Yang kesepuluh mampu menguasai bahasa asing. Yang kesebelas mampu mengetahui kode etik editing atau kode etik editor. Nah, syarat tersebut tentunya harus dimiliki oleh seseorang apabila ingin menjadi editor yang berkualitas dan yang baik. Adapun orang-orang yang tidak cocok bekerja dalam bidang editor, antara lain adalah adapun orang yang tidak layak bekerja sebagai editor. Yang pertama, ada orang yang tidak suka membaca. Yang kedua adalah orang yang tidak dapat menulis. Yang ketiga adalah orang yang enggan bergaul. Yang keempat adalah orang yang tidak suka detail. Yang kelima adalah orang yang pelin-pelan. Yang keenam adalah orang yang tidak suka tekanan. Dan yang ketujuh adalah orang yang editor dimulai dari copy editor. Copy editor merupakan menyalin editing dari Wikipedia. Nah, copy editor ini merupakan jenjang karir yang paling rendah secara keseluruhan dari profesi editor, serta memiliki tanggung jawab mengoreksi serta memeriksa naskah mentah hingga huruf siap cetak. Nah, tugasnya ialah mengoreksi kekeliruan dari pematikan bahasa, visualisasi tipografi, serta fakta dan data. Ini merupakan jenjang dari lulusan D3 yang merupakan jenjang paling bawah. Copy editor di perusahaan kecil atau perusahaan penerbit kecil biasanya merangkap menjadi editor. Tidak ada yang namanya copy editor. Nah, untuk lulusan D3 tersendiri ada baiknya bila belajar untuk menjadi editor di perusahaan penerbit kecil karena berguna sekali untuk melanjutkan sebagai editor atau jenjang selanjutnya. Merupakan jenjang profesi karir yang sudah 2-3 tahun menjadi seorang copy editor. Nah, ini berwenang mengubah atau menilai kelayakan naskah. Adapun 3 spesifikasi dari editor. Yang pertama ada associate editor yang merupakan tim pendamping khusus untuk mencari naskah dan juga berhubungan langsung dengan penulis. Yang kedua adalah pictorial editor yang berhubungan dengan visualisasi dari naskah. Yang ketiga ada right editor yang berhubungan dengan hak cipta naskah. Merupakan editor yang memiliki jam terbang selama 3 tahun dalam bidang editor, serta memiliki wawasan yang memadai mengenai penerbitan yang setara dengan kepala bagian atau supervisor. Memiliki tanggung jawab menilai kelayakan naskah terbit serta mengorganisasikan program penerbitan. Selanjutnya adapun senior editor yang ada spesifik bagi menjadi 2, yaitu acquisition editor yang merupakan editor yang merancang strategi penggandaan naskah. Yang kedua adalah development editor yang merupakan editor yang merancang pengembangan dalam sisi copy editing serta desain.
adalah managing editor. Managing editor merupakan editor yang bekerja lebih dari 5 tahun dalam bidang editing yang setara dengan asisten manajer atau manajer. Tugasnya adalah mengelola manajemen penerbitan termasuk pengembangannya dan tidak terlibat dalam urusan teknis editing naskah, tetapi sesekali ia mengecek hasil kerja para editor secara cepat dengan kemampuannya. Adalah chief editor yang merupakan jenjang karir editor yang tinggi setara dengan general manager. Chief editor bekerja dalam perspektif sebagai pimpinan sekaligus pengelola departemen atau divisi editorial. Dia merupakan seorang yang visioner sehingga masukannya dapat dijadikan informasi bagi perusahaan penerbit secara keseluruhan. Akuntabilitas editor diukur dengan ketersediaan naskah bagi penerbit serta kemampuan naskah tersebut yang menjadi bestseller di pasar serta ketepatan dengan deadline.